Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Di pertemuan ini kita masih membahas isim yang beramal amalan fi'il. Kemarin kita sudah masuk di pembahasan sifatul musyabbahah, syarat dan ketentuannya serta perbedaannya dengan isim fa'il. Nah, sekarang keadaan ma'mulnya. Sisa keadaan ma'mulnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wali ma'muli sifatil musyabbahati salasatu ahwal. Untuk ma'mulnya sifatul musyabbahah itu 3 keadaannya. Ini mudah sekali sisa ma'mulnya. Dia ada 3 keadaannya. Ahaduha, salah satunya ar-raf'u. Keadaan pertama dia dirofa. Nah contoh, marartu birojulin hasanin wajhuhu. Perhatikan ma'mulnya. Kalau hasan itu kan sifat musyabbahanya. Itu sudah jelas kemarin. Nah, sekarang wajhuhu itu ma'mulnya itu dirofa. Sebagai apa kalau dirofa? Beliau katakan wadzalika ala darbain. Demikian itu di atas 2 jenis i'rab. Ahaduhuma, salah satunya al-fa'iliyatu. Dia bisa di-i'rab sebagai fa'il wa huwal muttafaq alaih. Ini disepakati. Karena asalnya sifatul musyabbah itu kan dari fi'il lazim. Kan? Dari fi'il lazim. Sehingga dia membutuhkan apa? Fa'il. Tidak membutuhkan maf'ulun bih. Nah, ini yang disepakati atasnya. Wahina idin fasifatu kholiyatun minad dhamir. Ketika dia seperti itu, yaitu setelahnya di i'rab sebagai fa'il, berarti fi'il kosong, berarti sifat itu kosong dari dhamir. Li'annahu la yakunu lisyai'i fa'ilan. Karena tidak akan ada untuk sesuatu yang satu 2 fa'il. Kan kalau sudah ada dhohir berarti tidak ada dhamir. Kalau ada dhamir berarti tidak ada dhohir. Itu yang disebutkan. Asani, i'rab yang kedua, al-ibdal min dhamirin mustatirin fil wasfi. Boleh di-i'rab sebagai badal dari dhamir yang mustatir pada wasf. Kalau antum i'rab setelahnya badal berarti dia fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Ajaza dzalikal farisi. Hal itu dibolehkan oleh al-Farisi. Faqarraja alaihi qawlahu ta'ala. Dan dia bawa atasnya firman Allah Ta'ala. Kharraja itu takhrij, dia bawa ke jalur itu. Dia bawa ke jalur itu. Bukan dia keluarkan, hati-hati. Bukan dia keluarkan. Kalau keluarkan kan berarti dia tidak masukkan. Di sini kharraja dia masukkan. Wazannya berubah. Kalau kharraja keluar. Kalau kharraja dia mengeluarkan ke arah situ. Berarti sama dengan makna dia masukkan. Dia masukkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sini di badal jannati adnin mufattahatan lahumul abwabu. Jadi dia baca ini al abwabu sebagai badal. Dari mana? Lihat kata beliau, faqaddara fi mufattahatan dhamiran marfu'an. Dia takdirkan pada mufattahatan dhamir marfu' ala niyabat anil fa'il. Dia i'rab sebagai naib fa'il. Kalau mufattahatan isim maf'ul. Dia isim maf'ul. Itu namanya isim maf'ul butuh apa? Naib fa'il. Wa qaddarul abwab mubadalatan min dzalika dhamir. Dia takdirkan abwab itu adalah badal dari dhamir itu tadi. Badal ba'd min kul. Badal ba'd min kul. Jadi dia bawa ayat ini ke situ. Ya, walaupun apa yang dikatakan oleh Al-Farisi ini, dia bawa ayat ini ke sini, ini dalam bab kias. Karena masalahnya ini mufattahatan bukan sifat musyabbah. Mufattahatan bukan sifat musyabbah. Tapi ini adalah isim maf'ul. Isim maf'ul.
Cuman belum bawa mungkin belum kiaskan saja. Kalau boleh pada isim maf'ul berarti boleh juga pada sifatul musyabbah. Jelas kan? Dia kiaskan. Ini keadaan pertama. Al-wajhu tsani, keadaan yang kedua, an-nasbu, nasab setelah sifatul musyabbah. Fala yaqulu imma yakuna nakiratan, maka tidak akan terlepas. Terkadang dia dalam bentuk nakiro, itu isim mansubnya itu. Kakolika seperti ucapan antum wajahan. Au ma'rifatan atau ma'rifah kakolika al-wajaha. Fa'inkana nakiratan fanasbuhu ala wajahin. Kalau dia nakiro, maka nasabnya di atas dua sisi. Kalau dia nakiro berarti irobnya ada dua. Ahaduhuma salah satunya ayyakuna ala tamyiz. Dia di atas dasar sebagai tamyiz. Wahal arjah dan ini yang paling rojinya. Wasan yang kedua ayyakuna mansuban ala tasbih bil maf'ul bih. Ini kalau dia nakiro. Dia mansub di atas tasbih bil maf'ul bih. Mansub karena diserupakan dengan maf'ul bih. Kenapa tidak dibilang maf'ul bih? Karena fi'il lazim. Paham kan? Jadi dikatakan musyabbah bil maf'ul bih. Diserupakan dengan maf'ul bih. Fa in kana ma'rifatan, kalau ma'rifah itu yang mansub, ta'ayyana ayyakuna mansuban ala tasbih bil maf'ul bih. Maka sudah pasti dia mansub di atas tasbih bil maf'ul bih. Kenapa? Li'anna tamyiza la yakunu ma'rifatan. Karena tamyiz tidak akan ada datang dalam bentuk ma'rifah. Khilafan lil kufiyin, berbeda dengan orang Kufah. Berbeda dengan orang Kufah. Al-wajhu tsalits, sisi yang ketiga. Al-jarru. Boleh antum baca jar setelah sifatul musyabbah. Wadhalika bi'idofatis sifah. Demikian itu dengan diidofakan sifat pada kata itu. Walahadal wajhi wa wajhin nasbi. Di atas sisi ini yaitu sisi jar dan sisi nasab yang tadi sebelumnya. Fafis sifati domirun mustatirun marfu'un alal fa'iliyah. Maka pada sifat itu adalah ada domir mustatir yang dirofa sebagai apa? Fa'il. Jadi kalau antum baca nasab atau baca idhofah berarti ada domirnya. Wa aslu hadhil aujuh ar-rafu. Wa hadunaha fil ma'na. Wa yatafarra'u anhu an-nasbu. Wa yatafarra'u anin nasbi al-qabdu. Masya Allah. Asal dari sisi ini adalah dibaca rofa. Ini asalnya. Wa huwa dunah fil ma'na. Dan dia adalah, kata beliau, dia adalah yang dibawanya secara makna, yaitu dibawanya nasab dan jar. Maksudnya di bawah di sini adalah yang disebutkan afdol, yang lebih utama. Lebih utama. Duna bukan dibawa dalam artian dia dibawa tingkatannya. Maksudnya dia berada sebelumnya secara kedudukan, secara makna. Kemudian bercabang darinya nasab. Dan bercabang dari nasab khofat. Berarti yang paling tinggi adalah rofa. Karena itu memang asal. Ini kan dari fi'il qasir. Dia hanya butuh rofa. Kemudian setelah rofa, ya, kedudukan nasab. Kemudian setelah nasab, kedudukan jar. Karena dia boleh dinasab dan boleh dijar tadi. Hanya saja jar ini kan idhofah lafdiyah. Idhofah lafdiyah. Karena kepentingan apa? Lafad. Karena kepentingan lafad. Ini selesai untuk sifatul musyabbahah. Ya. Sampai ke urutan terkuatnya untuk ma'mulnya. Berikutnya yang terakhir. Yang ketujuh dari isim beramal amalan fi'il adalah wasmut tafdil. Isim tafdil. Yang ketujuh dari yang beramal amalan fi'il adalah isim tafdil. Wa huwa sifatud dala 'alal musyarakah wa ziyadah. Dia adalah sifat yang menunjukkan atas makna musyarakah, berserikat dan ada tambahannya. Maka dia diterjemahkan lebih utama. Berarti sama-sama utama tapi satunya apa? Lebih utama. Ini makna isim tafdil.
Misalnya antum katakan Zaid akram min Bakr. Zaid lebih mulia daripada Bakar. Berarti sama-sama mulia, cuman Zaid lebih. Ada tambahannya dari sisi kemuliaan. Ka akram. Seperti akram. Penggunaannya wa yusta'malu bimin wa mudhofan linakira. Dia bisa digunakan biasanya dengan min, yaitu setelah dia itu min. Akram min. Afdol min. Wa mudhofan linakira. Biasa juga dia diidofakan kepada kata nakira. Akramu rajulin. Paham ini kan? Diidofakan kepada nakira. Fayufrad wa yudzakkar. Maka ketika itu beliau bilang dia selalu mufrad dan mudzakkar. Dia selalu mufrad dan mudzakkar. Ketika setelahnya pakai min dan setelahnya mudhafun ilai berupa nakira, biasanya dia selalu mufrad mudzakkar. Itu isim tafdilnya. Wa bi'al, dan dia bisa juga digunakan dengan pakai al. Jadi nanti bisa dikatakan al-akram, al-akbar, al-afdal. Nah kalau begini, fayutobik, maka dia biasanya kalau pakai al selalu sama. Paham kan? Selalu sama. Artinya al-akbar kalau dibaca sebelumnya mufrad. Zaidun al-akbar. Az-zaidani al-akbaron. Az-zaiduna al-akabir. Paham kan? Jadi selalu sama. Nanti akan dicontohkan oleh Ibnu Hisham. Wa mudhafan li ma'rifah. Kadang dia datang mudhaf kepada ma'rifah. Tidak beral. Ya, mudhafnya bukan ke nakiro, tapi mudhafnya ke ma'rifah. Mudhaf ke ma'rifah. Gimana bacaan setelahnya? Fawajahan. Bacaan dia juga fawajahan, maka ada dia dua sisi. Ada dua sisi. Dua sisi di sini bisa mutobakoh. Bisa ada mutobakoh. Itu maksudnya. Bisa sama dengan sebelumnya. Dan bisa tidak sama dengan sebelumnya. Ini dia kalau dia mudhaf kepada ma'rifah. Nah ini pembahasan dianya. Pembahasan isim tafdilnya. Adapun yang menjadi poin kita di sini ini setelahnya. Walayan sebul maf'ula mutlaqah. Dia tidak pernah menasab maf'ul. Dia tidak pernah menasab maf'ul secara mutlak. Artinya kalau antum dapat mansub setelah isim tafdil pasti bukan maf'ul. Apa i'rabnya? Nanti bisa tamyiz. Nanti di i'rab sebagai apa? Tamyiz. Karena dia tidak pernah menasab maf'ul. Wala yarfa'u fil ghalib dhahira. Kebanyakannya dia tidak merupa dhahir. Berarti ini isim tafdil selalu itu yang dia rofa domir. Yang menjadi fa'ilnya. Kan dia beramal-amalan fi'il. Yang dia rofa sebagai selalu domir. Kemudian kata beliau, illa fi mas'alatil kuhli. Kecuali dalam satu masalah. Itu masalah al-kuhli. Dinamakan masalah al-kuhli. Karena memang kata al-kuhli yang dia rofa. Kata al-kuhli yang dia rofa. Artinya antum tidak dapat di kata lain. Antum tidak dapat di kata lain. Makanya sebagian ulama mengatakan ini simai. Ini simai. Dia merofa. Dohir ini adalah simai. Bukan kiasi. Bukan kiasi. Syarah. An-na'us sadis minal asma'il lati ta'amalu amal al-fi'li. Jenis an-na'us sabi' jenis ketujuh. Dari isim yang beramal amalan fi'il, ismu tafdil, isim tafdil. Wahuwa as-sifatud dalatu alal musyarakati wa ziyada. Dia adalah sifat yang menunjukkan atas makna yang sama dan ada tambahannya. Nah afdol, af'a'lam, aksar. Lebih utama, lebih mengetahui, lebih banyak. Paham maknanya kan? Walahu salatu halat. Ini untuk dianya. Dianya memiliki tiga keadaan. Ketika datang dalam kalimat. Halatun yakunu fiha laziman lil ifrad wa tadkir. Satu keadaan dia selalu mufrad mudzakkar, selalu mufrad mudzakkar. Wadzalika fi suratain, demikian itu pada dua bentuk. Ihdahuma salah satunya ayakuna ba'da min jaratan, ayakuna ba'dahu min jaratan lil mafdul.
Yaitu berada setelahnya itu min yang menjadi yang mafdol, yang menjadi yang diutamakan setelahnya. Afdol min. Kekaulika seperti ucapan antum, Zaidun afdol min Amr. Nah, ada min setelahnya. Maka ini apapun sebelumnya dia tetap afdol. Lihat, Wazaidan afdol min Amr. Lihat, padahal ini ya, inilah nanti antum bisa melihatkan kaidah dasar kita. Asalnya mubtada dan khobar itu kan ayyatawafaqa. Asalnya mubtada khobar itu kan selalu sesuai. Paham ini? Maksudnya apa? Selalu sesuai. Mufrad, mutana, jama, jama. Itu asal mubtada khobar. Tapi ada datang khobar tidak sama dengan mubtada. Kapan? Ini dia. Kalau khobarnya berupa isim tafdil. Yang setelah isim tafdil ada min. Ini tidak sama. Lihat. Jadi kalau antum lihat yang keluar dari asal, ini dia diantaranya. Lihat. Zaidun afdol min Amr. Ini tidak masalah. Zaidun mubtada afdolu khobar. Tidak masalah mufrad. Wazaidani afdolu. Di sini kelihatan. Wazaidani afdolu min Amr. Tidak sama. Wazaiduna afdolu min Amr. Tidak sama. Hindun afdol min Amr. Tidak sama. Karena Hindun mubtadanya mu'annas. Ya. Wal hindani afdol min Amr. Wal hindatu afdol min Amr. Paham ini? Ini kalau setelahnya ada min. Walai juzu goir dalik. Bahkan penulis Ibnu Hisham tegaskan. Tidak boleh selain itu. Harus seperti ini terus. Mufrad mudzakkar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ila abina minna. Ada min setelahnya. Ini padahal Yusuf dan saudara-saudaranya. Pakai kata ahabbu. Padahal sebelumnya banyak. Yusuf dan saudaranya. Tapi tetap mufrad. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. In kana aba'ukum. Satu jama'. Wa abana'ukum. Ini dua jama' juga. Wa ikhwanukum. Ini tiga jama' juga. Wa azwajukum. Ini juga jama'. Wa asyiratukum. Ini juga jama'. Wa amwaluni kataraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha. Wa masakina tardawnaha. Banyak sekali. Ahabba. Dia dibaca ahabba. Khobarnya kana. Seharusnya kan khobarnya kana kan sama dengan isimnya kan. Aba'ukum. Tapi tetap mufrad di sini. Ahabba ilaikum minallah. Karena setelahnya ada apa? Min. Wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Fa'afroda fil ayatil ulama al-itnain. Wa fithaniyah ma'al jama'ah. Maka dia mufrad pada ayat yang pertama. Padahal ada dua. Yusuf dan saudaranya. Wa fithaniyah ma'al jama'ah. Yang kedua padahal bersama jamaah. Jelas kan? Ini keadaan pertama. Mufrad mudzakkar. Tempat pertama kalau setelahnya ada min. Atsaniyah tempat kedua yang selalu mufrad mudzakkar. Ayyakuna mudhafan ila nakira. Dia mudhaf tapi kepada nakira. Dia mudhaf kepada nakira. Fatakul Zaidun afdalu rajulin. Wa Zaidani afdalu rajulain. Wa Zaiduna afdalu rijalin. Wa Hindun afdalu mru'atin. Wal Hindani afdalu mru'atain. Wal Hindatu afdalu niswatin. Jadi kalau antum melihat ini contoh. Mudhafun ilainya yang sama dengan mubtadanya. Paham? Antum perhatikan itu contoh. Dianya selalu mufrad mudzakkar. Yang sama dengan mubtadanya siapa? Mudhafun ilainya. Lihat ya. Zaidun afdalu rajulin. Rajulin mufrad. Wa Zaidan afdalu rajulain mutanna. Wa Zaidun afdalu rijal jama'. Wa Hindun afdalu imra'atin. Imra'atin. Wal Hindatu afdalu imra'atain mutanna. Wal Hindatu afdalu niswatin jama'. Paham ini? Jadi dianya selalu mufrad mudzakkar. Yang berubah adalah malah yang setelahnya. Yang disesuaikan dengan sebelumnya. Ini keadaan pertama. Ya, dia selalu mufrad mudzakkar pada dua tempat. Wahalatun dan ada satu keadaan lagi. Dan ini dianggap yang kedua. Yakunu fiha mutabiqan li mausufihi. Selalu dia sama dengan yang dia sifati. Berarti dia sekarang datang sebagai na'at. Sebelumnya adalah apa? Man'utnya. Wadhalika idha kana bi'al. Demikian itu kalau dia beral. Iya kan? Kalau dia beral kan berarti sama dengan sebelumnya. Paham ini? Iya nah Zaidun al-afdalu.
Wazaidan al-afdolan. Wazaidun al-afdolun. Beral. Karena kalau beral dia sebagai naat. Bukan sebagai khobar. Wahindun al-fudla. Karena mu'annas dari afdol fudla. Fa'la af'al fu'la. Walhindanil fudlayan. Walhindatul fudlayat. Wal awil fudol. Karena jamannya bisa jam mana salim. Al-fudlayat bisa jama taksir. Fudol. Fudla jamannya fudol. Seperti kubro jamannya kubar. Sugro jamannya sugor. Semua wazannya seperti itu. Nah, ini keadaan yang selalu sama dengan sebelumnya. Kalau dia beral. Wahalatun yakunu fiha jaizal wajahin. Ini keadaan terakhir. Keadaan ketiga dia selalu boleh dua sisi. Al-mutabaqah boleh sama dengan sebelumnya. Wa adamiha boleh tidak sama. Boleh tidak sama. Wa dzalika idza kana mudhafan li ma'rifah. Demikian itu kalau dia mudhaf kepada ma'rifah. Demikian itu posisi ini akan terwujud kalau dia mudhaf kepada ma'rifah. Takul kamu katakan Az-Zaidani afdalul qaum. Lihat Az-Zaidani afdalul qaum. Wa in syi'ta qulta. Kalau antum mau kamu katakan afdalal qaum. Hilang nunnya ya. Karena dia mudhaf. Iya hilang nunnya. Afdolani asalnya. Maka dalika fil baki demikian pula sisanya. Wa adamul mutabaqah afsah. Tapi kalau tidak sesuai itu lebih fasih. Tadi kan boleh sesuai boleh tidak. Tapi tidak sesuai dengan sebelumnya itu lebih fasih bahkan malahan. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman. Walitajidannahum ahroson nasi. Lihat. Walitajidannahum. Padahal banyak itu. Ahroso. Mufrad. Walam yakul Allah tidak katakan ahrosil bilya. Mansub dengan ya. Wa qala Allah Ta'ala Allah berfirman. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabir mujrimiha. Dibaca jama. Akabir. Jama dari akbar. Fatobako maka dia sesuai. Walam yakul Allah tidak katakan akbar mujrimiha. Paham kan? Artinya ada dua ayat sekarang. Ada tidak sesuai, ada sesuai. Iya. Wa ini Ibn Sarraj. Dinukil oleh Ibn Sarraj. Annahu aujaba adamul mutabaqah. Kalau Ibn Sarraj dia wajibkan. Tidak mutabaqah. Tapi warudda alaihi bihadil ayat. Tapi dibantah dengan ayat ini. Jelas boleh dua. Karena ayat ini datang dalam dua bentuk. Wa ajma'u. Terus masalah ini yang masalah kita sekarang. Dia amalannya. Wa ajma'u ala annahu la yansibul maf'ula bihi mutlaqa. Sepakat. Bahasanya dia tidak menasab maf'ul bihi secara mutlak. Walihada qalu. Oleh karena itu mereka katakan fi qouli ta'ala. Dalam firman Allah Ta'ala. Inna rabbaka huwa a'lamu man yudillu an sabilih. Inna man laysat maf'ulan bi'alam. Sesungguhnya man di sini bukan maf'ul untuk alam. Li'annahu la yansibul maf'ul. Karena dia pada asalnya tidak menasab maf'ul. Walam mudhafan ilai, bukan pula mudhafan ilai. Li'anna af'al ba'du ma yudhaf ilai. Karena af'al di sini sebagian dari apa yang disandarkan kepadanya. Fayakunu takdir, maka jadilah takdirnya a'lamul mudillin. Takdirnya dia paling tahu dari yang sesat. Berarti dia juga sesat, kan begitu? Maknanya sebagian dari itu. Bal huwa mansubun fi'il mahdhuf. Untuk jalan keluar dari itu semua, dia adalah mansub dengan fi'il yang dihilangkan. Bukan, jadi man itu ingat, dia bukan maf'ulun bihi-nya, bukan pula mudhafun ilainya. Paham ini? Bukan maf'ulun bihi-nya, bukan pula mudhafun ilainya. Karena kalau dia mudhafun ilai, berarti ini kan mudhafun ilai takdir makna min. Berarti antum memasukkan Allah termasuk yang sesat. Tapi dia yang lebih tahu. Antum paham ini? Ya kan takdir makna min. A'lam man yudil. Iya. Jadi bukan maf'ul, bukan mudhaf nilai. Iya. Bal huwa mansub bi fi'il mahdhuf. Bahkan dia mansub dengan fi'il mahdhuf. Yadullu alaihi a'lam. Yang ditunjukkan oleh kata a'lam. Ay ya'lamu man yudil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala a'lam lebih mengetahui, yaitu mengetahui yang sesat dari jalannya. Ini yang disebutkan.
Kemudian beliau berkata, dia tidak menasab. Terus wasmu tafdil yarfa'ud domir mustatir bittifaq. Sepakat. Isim tafdil merupa domir mustatir berdasarkan kesepakatan. Taqul Zaidun afdal min Amr. Faikunu fi afdal domir mustatir a'id ala Zaid. Maka pada kata afdal itu domir mustatir yang kembali kepada Zaid. Wahal yarfa'ud dohir mutlaqo. Dan apakah dia bisa merupa dohir secara mutlak? Au fi ba'dis al-mawati. Atau hanya pada sebagian tempat saja? Fi khilaf bainal Arab. Kalau masalah ini ada perselisihan di antara orang Arab. Faba'duhum yarfa'uh bihi mutlaqo. Sebagiannya kata mereka merupa dengannya secara mutlak. Maksudnya merupa dohir secara mutlak. Fatakul marotu birojulin afdol minhu abuh. Abuhu marfu karena afdol. Fatakfadu afdol bil fathah. Maka kamu khofat afdol dengan maka kamu khofat afdal dengan fathah, maksudnya kamu jar dengan tanda fathah karena ismul ladzi lan sorib ala annahu sifat li rajul, yaitu dia sebagai sifat untuk rajul sebelumnya marartu bi rajulin afdala. Nah, kenapa fathah itu majrur? Tanda jarnya adalah apa? Fathah karena ismul ladzi lan sorib wa tarfa'ul abu alal fa'iliyah, dan antum rafa abu di atas fa'il wa lughatun qalilah, dan ini bahasa sedikit. Wa aksaruhum yujibu raf'al afdal. Kebanyakan mereka mewajibkan rafa afdal. Hidzalik dalam contoh itu. Ala anna khobar muqaddam. Yaitu bukan na'at tapi dia khobar muqaddam. Wa abu mubtada mu'akhir. Jadi dalam contoh tadi itu kebanyakan orang Arab dia baca marartu birajulin afdalu minhu abu. Dalam artian antum i'rab afdalu adalah sebagai khobar muqaddam. Abunya apa? Mubtada muakhir. Jadi bukan fa'ilnya. Iya. Wa fa'ilu afdal domir mustatirun a'id alaih. Sementara fa'ilnya afdal domir mustatir kembali kepada abu. Boleh kan? Karena asalnya afdal kan di belakang. Kan boleh domir kembali kepada di setelahnya secara lafaz, tapi kedudukannya di mana? Kedudukannya di sebelumnya. Dibolehkan. Sudah lewat. Kemudian kata beliau, wala yarfa'u aksaruhum bi af'al al-ismu dhahir illa fi mas'alatil kuhul. Dan tidak kebanyakan mereka, itu kebanyakan orang Arab tidak meropa dengan af'al isim dhahir kecuali dalam masalah al-kuhul. Kecuali dalam masalah al-kuhul. Wa dhabituha, ketentuannya masalah al-kuhul ini ayakuna fil kalami nafyun. Dalam kalam itu ada penafian. Wa ba'dahu ismun jins. Setelahnya ada isim jins. Itu isim yang bermakna jins. Makna umum. Mausupun bismi tafdil. Setelah penafian itu ada isim jins. Yang mana isim jins itu disifati oleh isim tafdil. Wa ba'dahu isim mufaddal ala nafsihi bi'tibarain. Setelahnya ada isim yang diutamakan atas dirinya dengan dua sisi. Misalu dzalika, contohnya sebenarnya ini masalah ini walaupun tidak dikasih ketentuannya, cuman dibilang mas'alatul kuhul, contohnya langsung begitu. Paham kan? Mas'alatul kuhul langsung contoh, itu langsung orang pahami. Kenapa? Kan ini cuma dalam satu masalah. Itu dalam masalah apa? Al-kuhul yang mereka katakan. Ada masalah lain sedikit di syair. Qaulum, contohnya adalah ucapan mereka, ma ra'aitu rojulan. Ada rojulan, isim jins. Terlihat setelah penafian, ma. Ahsan. Ahsana na'at. Kan tadi sifatnya ahsan na'at. Fi ainihi al-kuhulu. Ini yang dirofa. Al-kuhulu. Kenapa dibaca dhammah? Yang merofanya ahsan. Minhu fi aini Zaidin. Paham kan? Yang merofa al-kuhulu adalah apa? Ahsan. Maka dibilang mas'alatul kuhul. Kalau yang dirofa kata al-kuhulu. Wa qaulu Sa'id, dan berkata penyair, ma ra'aitum ro'an ahabba ilaihil badlu minhu ilaika ya bena Sinan. Lihat, ma ra'aitu diawali oleh ma nafi. Imro'an isim jins. Ahabba na'at untuk imro'an. Ilaihil badlu minhu ilaika ya bena Sinan. Al badlu itu diropa dengan kata ahab. Itu diropa dengan kata ahab. Kenapa diropa? Kan ini sama dengan mas'alatul kuhul. Mirip dah. Ada isim tafdil. Di awal penafian. Dia sebagai na'at. Mirip dengan mas'alatul al-kuhul tadi. Makanya al-badlu diropa sebagai fa'ilnya ahab.
Kadzalika law kana makanan nafi istifham. Ini ilmu baru. Demikian pula kalau seandainya itu tempatnya penafian diganti oleh istifham. Paham maksudnya? Diganti oleh apa? Istifham. Maksudnya tidak harus nafi. Boleh juga diawali oleh apa? Istifham. Seperti biasa. Kaqaulika seperti ucapan antum. Hal ra'aita rajulan ahsan fi ainihil kuhlu minhu fi aini Zaid. Lihat. Hal ra'aita. Diawali oleh istifham. Au nahyun. Kan selalu begitu. Nafi au sibihihi. Begitu. Ya, penafian atau yang mirip dengannya. Yang mirip dengannya ini adalah istifham atau nahi. Istifham atau nahi. Nah, la yakun ahadun ahabbu ilaihil khairu minhu ilaika. Lihat, la yakun. Ini nahi. Kemudian ada isim jins ahadun. Kemudian ada setelahnya ahabba. Kemudian ada al khairu. Itu diropa dengan ahabba. Itu diropa dengan ahabba. Mirip dengan mas'alatul kuhul. Mirip dengan mas'alatul alkohol. Ini selesai ya isim yang beramal amalan fi'il. Kita masuk tawabi atau langsung nanti saja hari Kamis, hari Senin? Senin saja ya. Kita satukan. Insyaallah. Kita cukupkan dulu masalah tawabi. Kita akhirkan insyaallah. Ini ada tawabi, terus nanti ada ismul ladilan sorif. Insyaallah bahas. Hmm. Hmm. Makanya dibilang tadi kalau di buku dasar cuman mas'alatul kuhul. Nah, itu yang diropa, yang dinukil dari mereka. Nah, cuman kenapa dikasih ketentuan? Karena ada tadi dua. Di syair adalah badlu, di ucapan juga tadi ada masalah al-khairu. Makanya ketentuan yang dilihat sekarang. Kalau di buku sebelumnya kan cuman di mas'alatul kuhul, di mutamimah. Ya? Di mutamimah cuman di mas'alatul al-kuhul. Nah, di kotur nada dikasih ketentuannya lagi. Walaupun di mutamimah sudah dikasih juga ketentuan, tapi contohnya cuman al-kuhlu. Nah, di sini dikasih ketentuan dan dikasih contoh lain. Nah, itu menunjukkan ketentuannya itu berlaku pada akhirnya. Ada penafian atau sibun nafi, nahi atau istifham. Kemudian ada isim jins. Setelahnya ada isim tafdil. Nah, maka datang setelahnya nanti merufa dhohir. Datang setelahnya nanti merufa dhohir. Nah, tidak mesti alkohol. Yang penting terpenuhi ketentuannya masalah itu alkohol. Karena yang menjadi dasar itu alkohol. Walaupun contoh Ibnu Hisham ini ada yang mengatakan itu hanya kiasi. Tidak didengar dari orang Arab. Ya, terus bait syair tadi itu nadir. Bait syair itu tadi apa? Nadir. Jarang. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta